Istona pantas tak pantas ngisiin, karena kemarin sudah pengasuh menyampaikan. Cuman kenapa kalau kesini saya ketika masih sempat ada di rumah kesini, ada banyak hal alasan. Satu, secara psikologis juga secara hubungan persaudaraan dekat dengan alisan ini. Karena ini mungkin barokana doana muassis pengasuh pertama almarhum Mahfullah Ki Abdul Wajid ketika ke Sukorejo. Beliau dulu ketika sehat langsung mengantar sendiri santri beliau mundur di Sukorejo. Beliau pernah tahu, kadang beliau 2 kali ke rumah. Ngantar pertama main dulu beliau ke rumah, pulangnya beliau datang lagi. Arasa janggolang apa, tapi saya memandang betapa semangatnya beliau untuk mengawal santri-santrinya menjadi orang yang bermartabat dan berharga. Beliau suatu saat bilang, Ustaz, nyaman pian bedikan tuh bisa epatoroin jaga santri. Doanya beliau ini kan mati sampai sekarang saya tetap di Sukorejo. Karamat beliau ini luar biasa. Sampai sekarang maka itu saya pegang. Kalau ada teman-teman yang dari alisan ini, pasti kita akan terus rawat, kita saling tawasau. Karena yang hadir sudah dewasa-dewasa, jadi fi maqamin wahid kita memberikan arahan saja, tabarukan kepada beliau. Maka sampai kadang keluarga yang atau hidayah kadang bilang, kalau di alisan ini ngisi emalullah ya. Ibu tak sempat. nanti sore insya Allah sadaqallah sudah kesambung. Tak sempat, cuman tadi malam ngaji aja di Astana. Tak sempat kadang-kadang. Kesempatannya kebetulan kesempatan ke sini. Mungkin karamahnya ke wajib. Dan secara kuantitas juga jumlah santri di Sukorejo rata-rata memang dari Alisani. Terkadar saja. At-Tauhidi alhamdulillah sekarang ada 3 kadar, termasuk putra pengasuh alhamdulillah sekarang sudah ada di Mahatali. Kita sudah mulai lakukan pembibitan. Cuman persoalannya sama seperti yang disampaikan tadi itu. Tidak di mana satu. Al ilmu nurun. Ilmu semakin hari semakin menurun. Kenapa semakin menurun? Iya, karena al-ajru ala qadri ta'ab. Ketika Siti Aisyah pernah mengeluh capek mendampingi Nabi dalam dakwah, Nabi berkata, ya Aisyah, ajruki ala qadri ta'abiki. Upahmu, bayaranmu dari Allah itu berbanding lurus dengan kepayahanmu. Maka semakin payah ketika kita masih di bangku sekolah, maka akan menikmati semakin besar. Ini sebenarnya pilihan. Sepurana ini gula adik-adik. Ini bola mantar pada manfaat. Semakin susah, mau pada berakit-rakit ke hulu. Kan lagu ramai-ramai. Berakit-rakit ke hulu, senang-senang kemudian. Sepurana, dan itu yang saya rasakan. Saya ini kan orang Padang Luas, Padang Luas, Padang Jahat mulang boyong. Maksud saya di Sukorejo yang 19.000 sekarang dengan orang-orang yang alim yang banyak itu. Tahadusan bin nikmah saja. Saya bagian dari Alisani. Ketika ada tamu-tamu dari Mesir, dari Yaman yang dipanggil pengasuh, inilah saya. Padahal tak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bisa tok-letok nih sekolah. Karena lambak pernah tabarukan nengi Al-Falah ngaji ke Habib Abdullah Al-Habsyi, guru bahasa Arab. Tapi tak pati bisa. Mungkin karena lambak saya rajin ya. Itu rajin memang pertama. Tak usah mikir saya nanti kan mulai pakun ke desa, ketibuk dapur, sumur kasut. Jangan. Karena takdir Allah itu tidak akan kita bisa baca. Takdir Allah itu tidak bisa kita. Tidak ada bayangan ada di Sukorejo mengabdi di lembaga rintisan Ki Asad. Karena dulu mungkin rajin.
Pernah nambah ngaji nang pemangki. Saya cerita aja tadi ya, mudah-mudahan ada motivasi. Itu belajar dari jam 8 sampai jam 9 malam. Itu setelah dari Rasyidiyah Khalidiyah dari Al-Falah 93 lulus, karena ke Mesir gagal, tidak ada jatah waktu itu. Tapi setahun berikutnya ada jatah, yang berangkat Nur Hasanuddin, putranya almarhum Ustaz Cifausi, adik kelas dulu itu. Oh memang takdir. Tapi takdir Allah itu luar biasa. Seandainya saya di Mesir, mungkin punya istri orang Mesir tidak pulang. Aja ke Sungai Nil balik. Tapi barokah anda ke Mesir, oh ternyata ngabdi nang Isokoraja, bisa ngabdi ke wajib ke santri-santriana. Ada hikmahnya banyak. Jangan sampai kita itu punya pahaman panduk yado. Saya akan deki pun apapun, mulai ke pasar panas, ke mandu, ke pelitin, apa iya. Jangan. Karena ilmu itu pasti Allah hargai. Adik semangat itu Allah akan hargai. Katanya ulama, kenapa ilmu itu terdiri dari ain, lam, mim? Itu ada isyarahnya. Ain itu ain itu anganga. Bahasa Jepang anganga. Boni mim. Tapi itu artinya hirsun. Kan mas kawinnya ilmu kan ala tanalul ilma illa bisik. Di atasnya tama itu setelah selesai ini baca ini, selesai ini baca ini. Karena ain itu selalu mangap itu angang, jadi masuk semua itu. Biar nanti yang punya ilmu itu yang akan menempatkan adik di mana tempatnya. Tapi kalau orang hidup bawa ilmu dimanapun Allah akan pasti jamin. Kenapa? Karena ilmu itu sifatnya Allah. Saya itu terenyuh ketika Syekh Ridho yang sekarang ada di Sukorejo, dosen dari Al-Azhar, ketika nyampaikan kepada teman-teman Sukorejo motivasi, kebetulan saya jadi mutajimnya. Salah satu keistimewaan ilmu itu adalah menjadi sifatnya Allah. Innallaha sami'un alim. Alimallahu, baik dengan sifat sami'un pakai isim fa'il, sifat musyabbaha, ya'lamuna pakai continuous, pakai fi'il mudhari. Sifat Allah yang ain, lam, mim itu dibolak-balik, itu menunjukkan apa? Itu isyarah bahwa setiap orang yang menyandang sifatnya Allah pasti akan mulia dimanapun berada. Meskipun berde pasar uyak di mana, pasti dilihat. Tak usah kita minta kepada Allah. Maka harus ditekuni ilmu itu, harus tumbuhkan lagi. Jangan al ilmu nurun, di mana ilmu semakin hari. Tapi ilmu itu adalah cahaya kehidupan, pancaran kehidupan yang akan membimbing kita menuju kemuliaan. Karena ain itu selain mangap harus selalu tidak kurang. Coba bayangkan di Al-Quran, Rasulullah itu namanya insan kamil. Ada kitab namanya Muhammad Insan Kamil, karangan Sayyid Muhammad Alawi. Itu Nabi dari sisi fisiknya sudah tidak ada lagi pol, bahasa Jepang, pol, ketampanan kok ininya. Tapi kenapa Nabi Yusuf itu kok tampannya separuh Nabi Muhammad? Perempuan-perempuan, cewek-cewek ketika melihat wajahnya, ketika rojekan apa? Mengiris, padahal separuh ketampan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tampannya full, kenapa kok tidak ada perempuan yang mengiris-iris jantungnya? Mestinya kan bukan hanya tangan yang diiris. Ternyata Sayyid Muhammad menyebut dalam kitab Insan Kamil, karena ketampanan Nabi itu dibarengi muhalla bil haibah al ilahiyah, dibarengi dengan harisma yang luar biasa, sehingga ketika Nabi itu duduk di majelis tidak ada seorang pun yang berani menatap begini. Sehingga kalau sahabat menjelaskan ketampanan Nabi, Sayyidina Ali beda dengan Siti Aisyah, karena tidak ada yang sampai begini, cok ngicok. Sehingga kata sahabat ketika bermajelis dengan Nabi itu, kalau andai kata ada burung hinggap di kepala kami, maka burung itu tidak akan lari karena tidak bisa bergerak. Majlisul haibah wal waqar. Makanya tidak ada istilahnya perempuan-perempuan sahabiyah itu yang terfitnah seperti itu, karena tidak ada yang bisa menatap ketampanan Nabi secara zahir, karena sudah dibungkus dengan haibah ilahiyah.
Jadi kembali ke tadi, cek penting itu semangat ini. Tapi saya sangat bangga, saya bagian dari Al Ihsan ini. Kalau di Sukorejo itu Al Ihsan ini sudah menjadi salah satu brand itu salah satu ikon sudah. Kalau santrinya ke wajib saya kirim Alfiana Sebuh biasanya, Ustaz Faridun dalam dakwahnya. Biasanya kalau ke sana sudah dibekali 1000 Alfiah oleh ke wajib. Sementara di Ma'had Ali M1 itu ada program wajib hafal Alfiah selama 3 tahun. Masuk pertama 100. Ya memang ujiannya ketat, harus melalui 7 orang penguji. Pintu 1, pintu 2, pintu 3. Salah satu pengujinya adalah tentang Alfiah dan tes wawancara 100 namanya. Tapi yang Al Ihsan itu sudah 1000. Jadi over capacity namanya. Saya bangga mau khidmah itu. Paham itu teman-teman yang menerima setoran. Kalau Al Ihsan sudah. Al Ihsan sudah. Nah, hal-hal positif seperti itu perlu dipertahankan. Selain tadi motivasi dari dalam, orang yang punya ilmu itu tidak usah mencari kemuliaan. Allah sendiri yang akan menempatkan di mana tempatnya. Tahatusan bini masih pribadi mungkin karena lembu rajin belajar mungkin. Pernah di Pamangke jam 8 sampai jam 9 malam. Terakhir itu ngaji Sahih Bukhari dan Ihya Abah Mukhtar. Abah Mukhtar, kemudian Abah itu beliau sanadnya langsung Syekh Yasin Isa Al-Fadani yang wafat di Sampit. Selain Abah Mukhtar ada satu lagi, Kak Abrol, luar biasa. Itu beliau di musola bacanya Sahih Bukhari langsung sanadnya ke Syekh Yasin. Semangat, padahal masaknya hanya jam 9. Masak karena kirimin beras dari Roma di Padang Luas. Beras langsung masak, panis sabek langsung masak TV. Nanti dilihat di kompor. Tapi menikmati, senang. Ternyata Allah balas sekarang. Meskipun dari Padang Jaha, Padang Luas, kalau ada tamu dari Al-Azhar, dari Yaman, temuni. Itu karena barakahnya Lombok mungkin serius menangani warisannya Rasulullah. Al ulama warasatul wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran. Para nabi tak mewarisi uang karena bukan pengusaha batu bara. Walakin yuwarisul ilma, tapi Allah mewariskan ilmu kepada para nabi. Faman akhadahu faqad akhadha bihatin wafir. Siapa yang mengambil ilmu warisan nabi itu maka telah mengambil bagian yang besar. Bagian yang paling menguntungkan kita Kak Dinta. Maka alhamdulillah kita ini oleh Allah ditakdir menjadi orang yang sedang sibuk menangani warisan Nabi. Tapi tidak ada kalkulatornya. Ini tambang yang mana? Saya sering menyatakan, saya tidak apa-apa tak yang soki, tapi saya hanya ingin menikmati pesanan yang soki. Biar mereka rasa alako. Kita sudah nanganin yang lebih berharga, yang jauh lebih hebat, dan itu Nabi yang menyatakan. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Lanjutan al ulama warasatul. Kita ni alhamdulillah dipertemukan Allah di taman surga. Kata Nabi, idza marartum bi radil jannah fartauha. Kalau kamu lewat di satu tempat, kalau menoleh melihat taman surga, ada taman-taman kebun-kebun surga yang ada di bumi, seakan-akan ada taman surga itu sengalto ke bumi. Fartauha, maka singgah dan nikmatilah. Kalau Rasulullah, masa ada kebun surga ngalto katunya? Dan sahabat, halaqatul dzikir, halaqatul ilmi, itu adalah halakohnya ilmu. Hanyakah hakikatnya adalah taman surganya Allah, dan kita diberikan keistimewaan takdir sareng Allah, bukan sombong. Tapi kita beruntung para santri, para asatid keadinto, barengin takdir sareng Allah nanganin warisan Nabi. Dan itu titik kemuliaan bagi kita. Itu sangat penting sekali. Tak usah mikir lagi, kok mulia ke padang luas ki, kan ntar kasabo oleh siapa ki. Iya, tapi beda. Ketika orang berilmu itu pasti beda. Karena ilmu itu ain. Apa ain tadi? Terus ditambahin Nabi yang sempurna
fisiknya, akhlaknya juga sempurna. Insan kamil tuh 150 halaman fisiknya Nabi, 150 halaman berikutnya akhlaknya Nabi. Dan Allah tak pernah mentambahi akhlak Muhammad ki kurang sempurna, enggak, karena Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin. Yang disuruh tambah situ wa qul rabbi zidni ilm. Nabi Muhammad yang sudah kota ilmu itu, ana madinatul ilm, saya kotanya ilmu. Wa aliyun, Ali adalah pintu gerbangnya, maka masukilah kota ilmu itu lewat pintu gerbangnya Sayyidina Ali. Tapi sekalipun sudah kota ilmu, semua ilmu ada pada Nabi, Allah tetap berpesan wa qul, katakan berdoalah Muhammad, Rabbi zidni, ya Allah tambahi ilmu. Sealim apapun harus tetap belajar. Seseorang itu dikatakan bodoh ketika berhenti belajar. Belajar itu tidak harus di bangku sekolah kalau sudah seperti kita, tapi ke pengajian, diskusi, bagian dari ilmu. Pokoknya katanya taklim wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah kamu setiap hari itu harus ziyadat, mustafidan ziyadatan. Wa kun mustafidan kulla yaum ziyadah. Setiap hari harus ada satu ilmu yang bertambah. Ilmu apa saja yang manfaat untuk dunia. Tarumul izza summa tanamu lailan. Kamu pengen jadi orang terhormat tapi montedung ngerok malam. Ya wusul bahra man talabal laali, harus menyelami lautan yang dalam orang yang ingin mengambil mutiara. Biqatil kaddi tuktasabul ma'ali, hanya dengan sekedar kepayahan akan didapatkan kemuliaan. Wa man talabal ula sahirul layali. Memang harus begitu. Dan itu tidak lama. Adik-adik kan paling sanawiyah, aliyah, cek sampai alaqiyah. Sanawiyah, aliyah, asriyah, ma'had ali paling tidak. Kita sering sampaikan, jangan sampai ada kesan kok melamari aliyah pas budoreng minta tak gelem polan ke sekolah, melarat budan senang. Dengan almarhum Ki Hasan Basri, semakin orang ini berusia tapi dalam ilmu, maka semakin mahal nilainya. Itu harus ditanamkan. Banyak lah saya. Kalau di Sukorejo itu ada perkawinan sejenisnya. Maksudnya perkawinan sejenis pada Ma'had Alina. Banyak yang seperti itu. Sama-sama konsisten keilmuan pada berusia. Dan itu banyak manfaatnya kalau seorang telat kawin karena ilmu itu, bukan karena yang lain ya. Umpama itu semakin hebat. Seniornya kita, seniornya pengasuh, senior saya angkatan pertama itu rata-rata putranya 5, 6. Kenapa? Karena ketika belajar itu ditahan dulu. Semangatnya untuk kawin, untuk berkeluarga ditahan. Nah ketika sudah nyampe waktunya, dahsyat. Selain si akabin kado oleh ning anak 2, langsung 4, 5. Coba Ustaz Muhyiddin kenapa? 5. Pak Wawan 5, ini kan angkatan pertama Ma'had tadi yang 90-an. Prof Abu Yazid 5 satu. Jadi Sukorejo kalau melihat populasi penduduk pesantren Sukorejo, bila si produktif pasti santri Ma'had Ali. Kenapa? Karena dulu ketika ngajinya serius, tahan dulu. Maka ada banyak godaan-godaan itu tahu. Akhirnya nyalek kacer. Karena Allah akan pasti memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena jalan kita insya Allah tidak salah. Sedang menekuni warisan Rasul. Paman ahadahu. An-nasu kulluhum halakah. Setiap manusia ini di dunia semuanya binasa. Pengusaha batu bara binasa, atau gedeng binasa. Ini hadis Nabi. Al-Ghazali menyebut dalam Ihya, an-nasu kulluhum halakah. Manusia semuanya di dunia ini punya terancam dalam bahaya. Bukan bahaya hanya di dunia ini, tapi bahaya sampai ke akhirat. Minta tolong di pangeran. Illal alimun, kecuali orang yang sandi ilmu. Al-Ghazali, saya rasa nantang Al-Ghazali mengutip hadis ini.
Illal alimun, kecuali orang yang tapi alim tak cukup. Wal alimuna halka illal amilun. Orang yang sandi ilmu mun tak yang malaki binasa juga. Hujjatun alaih, jadi bumerang. Wa kullu man biwara'in min orang yang tak mengamalkan ilmunya itu mu'adzabun min qabli ubadil wasan, disiksa duluan sebelum para penyembah berhala karena oning patek lakon. Wal alimun halka illal amilun wal amilun halka illal mukhlisun. Orang yang beramal pun juga dalam ambang bahaya kecuali yang ikhlas karena Allah. Wal mukhlisun fi khatarin azim. Orang yang ikhlas pun masih dalam bahaya yang sangat besar karena bisa saja setan datang menyelinap ke hatinya. Awak kok kan ikhlas. Ikhlas juga boleh. Itu yang saya sampaikan ya. Ilmu itu punya sifat mulia. Di dunia ini kalau pengen mulia, baik di tengah masyarakat, apalagi di hadapan Allah, di atas penduduk langit, kuncinya kebetulan di ilmu. Dan punya ilmu itu harus penuh perjuangan. Mas kawinnya ada 6. Itu kan harus dipahami. 6 itu, karena kata ulama gini, al ilmu bikrun tuba'idu mandana. Ilmu itu laksana perawan, laksana gadis. Tuba'idu mandana, menjauh didekati oleh siapapun. Gadis kalau yang bukan murahan tuba'idu mandana, didekati menjauh. Faman ata bimahriha nanal muna wal maksidah. Tapi yang bisa mempersembahkan mas kawinnya, dia akan dapat apa yang dicita-citakan. Mas kawin itu yang penting. Pertama, zakaun ala tanadul. Zakah itu apa maksudnya? Zakah itu cerdas, bisa dua pemahaman. Satu, cerdas dalam arti ya bukan orang gila, bukan idiot. Cek bolan alif alifon paham. Alif seminggu tak paham kan, berarti tak ning Arab gitu. Ada kesalahan di sini. Itu bisa satu pemahamannya, punya potensi paham meskipun Pentiumnya Pentium 2 kalau. Tapi kecerdasan ini tidak bisa hanya diandalkan itu. Kalau belajar agama beda dengan belajar umum. Kalau matematika, fisika, kimia mungkin iya kecerdasan ini. Tapi kalau kecerdasan yang dimaksud dalam agama itu bukan hanya mengandalkan ketajaman otak, tapi yang paling penting ketajaman ini. Al-Ghazali dalam Ihya itu membagi teori belajar ilmu agama itu 2. Satu thariqatul ulama, thariqahnya orang alim itu dengan cara belajar. Tapi ada satu jalan pintas kata beliau dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu wadahnya ilmu ini kan di hati ya dia. Ilmu itu kan di hati. Nah, caranya supaya ilmu tepat masuk itu gimana? Wadahnya dibersihkan, jangan ada yang karat. Itulah teori yang dilakukan oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Kadang ngajar muridnya itu hanya didatang suruh makan buenjan. Setelah makan penuh pulang alim. Ternyata ilmunya ditransfer lewat nasi. Itu masyhur itu kewaliannya Syekhona Khalil. Cara mendidik anak-anak macam. Ada yang lama. Seperti pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Karim, Syekh Manap, Syabdul Karim yang Lirboyo sekarang 20.000. Itu ngajinya 30 tahun lebih. Di Syekhona Khalid 30 tahun lebih. Dan yang dimakan adalah pocita jempu dengan kondisi yang sangat terbatas. Syekhona Khalil Bangkalan juga terkenal ketika di Mekah makannya apa? Kulit semangka. Masa alisane ada yang makan kulit semangka? Kolen gedong, kolen teh kerem. Kan tidak ada. Artinya kalau kita melihat salafun saleh yang hebat-hebat tuh rasanya malu kita ini kalau ketika ke orang tua bilang sanguna tak cukup. Syekhona Khalil yang jadi wali besar itu makannya, beliau tuh berangkat memang sudah gus. Kita aja belum gus, belum melora, belum apa, sudah minta fasilitas macam-macam ke orang tuh. Itu makannya makan banyak sejarah seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau kita sekarang ini sudah
Orang tua meskipun kemampuannya pas-pasan di rumah tapi tetap. Maka diantaranya mas kawin ini kan wastibar, ya, sabar. Sabar musibah, termasuk musibah kiriman berat. Sabar taat. Sabar kan ada 3. Sabar fil masaib, sabar ketaatan terhadap aturan pesantren, ketaatan terhadap ibadah, dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak ada manfaatnya. Tidak usah melihat yang lain, bahwa ilmu itu adalah sifatnya Allah. Kalau ingin mulia, jangan cari kemuliaan ke orang, langsung aja kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah, As-Sami'ul Alim. Itu sudah cukup. Dan Allah nanti yang akan men-setting hidupnya kita. Saya dulu tahatusan, saya tak punya bayangan dulu itu ada di Sukorejo, gak ada. Tapi Allah mungkin menghargai lambok area mak rajin sekolah. Mungkin meskipun Pentiumnya Pentium 2 gini, tak patenya kayak mengapa lagi. Saya tak patenya. Tapi rajin ngamal lagi. Nah ini penting juga adik-adik. Ilmu tadi itu zakaun, cerdas itu tidak hanya sekedar cerdas otak sebagaimana belajar sains. Tapi kalau agama itu tadi bisa melalui tazkiyatun nufus, melalui olah riyadhah keilmuan. Maka ulama kan banyak itu menjelaskan untuk membantu kita cepat hafal, cepat. Ada kitab namanya Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Itu dulu kitab punya kenangan sampai almarhum Ki Hariri ketika pernah ikut beliau ke Madura ziarah. Itu beliau pernah singgah di Bangil, Pasuruan. Hari kitab bagus din, manggil din. Kitab kok sering ngakui kitab. Ternyata di kitab ini ada satu judul, Mayu'inul Hifdhah judul. Amalan yang bisa membantu kita cepat paham, kita cepat menghafal, cepat paham. Kalau menghafal tak mudah hilang. Meskipun sekarang seperti daunnya pengasuh, betul, cobaannya terlalu besar. Menghafalnya di kamar, di sekolah sudah serius, tapi ketika pulang bawa HP, ada itu pani TikTok, elang itu sudah. Dulu kan tidak ada seperti itu. Tapi kalau sekarang ada adik-adik semangat bertahan belajar, alim, itu lebih hebat sekarang. Jadi wali di zaman sekarang itu lebih hebat di zaman wali zaman dulu, karena dulu tidak ada tantangan. Kalau sekarang kan memang nyari wali melarat. Kecuali wali murid. Karena tadi sudah menghafal aja seriusan, pulang pegang HP, habis sudah tepatnya TikTok. Di kitab itu ada Mayu'inul Hifdhah, sesuatu yang bisa menolong untuk bisa cepat paham dan hafal. Mudah-mudahan kalau adik berkenan dibaca itu. Saya kalau di Ma'had tadi ke teman-teman sering cerita, karena itu ada kitab dan rujukannya. Salah satunya dikutip di sana itu Al-Imam siapa menyampaikan itu pengalaman spiritualnya untuk menguatkan ingatan, hafalan, rumusan-rumusan, nahwu, shorof, segala macam. Istiqomahkan sabihis. Surah Al-A'la memang agak panjang. Sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sampai ke sanuqri'uka. Itu kalau dimaknai sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad. Itu berarti Allah yang menyampaikan. Kami itu maksudnya Allah. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad fala tansa. Nasiyansa maknanya kamu tidak akan pernah lupa. Karena ceritanya itu Rasulullah ketika turun wahyu pertama kan tak bisa baca. Karena memang Nabi ini disetting tidak bisa baca, tidak membaca dan tidak menulis. Namanya Nabi Ummi itu tak bisa menulis, tak bisa baca. Karena untuk menjaga kemurnian Al-Quran, supaya tidak lagi ada kesan bahwa Quran adalah karangan Nabi. Maka Nabi oleh Allah disetting tak bisa baca, tak bisa menulis. Tapi paling cerdas sedunia Nabi Muhammad. Semua ilmu ada pada diri Nabi. Tapi beliau disetting tak bisa nulis, tak bisa baca. Kadang ada orang cerdas itu tak usah pintar nulis.
Udah ada yang tak bisa nulis macam bukan, tapi kalau melihat lokasi ahli. Saya jurusan pertambangan tak bisa. Itu diulang, tapi 7 kali ulangnya. Kalau kami di Sukorejo dulu itu mengistiqomahkan itu, terutama sebelum subuh, setelah sholat subuh, sholat fajar itu, sholat fajar 2 rakaat baca. Sanukuruka fala tansa, sanukuruka fala tansa, sanukuruka fala tansa. Ketika nyampe 7 diteruskan illa masya Allah. Yang kedua dulu pernah juga ijazah sanad dari Kiai Abdul Adim. Ternyata beliau juga di kitab ini yang masyhur itu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Kan masyhur itu. Allahumma inna nas'aluka fahman wa hifdzal wa ilhamal malaikatil Allahumma a'unna bi'ilmi. Itu sudah biasa itu yang masyhur. Itu ternyata warid di kitab ini. Yang ketiga itu kitab Silahul Mu'minin, senjata mukmin, karangan Ki Hasan Qadri, Ki Husain Qadri. Ki Husain Qadri Tunggul Iran, ulama besar beliau sebelum Tuan Guru Sekumpul, ulama besar. Beliau punya kitab namanya Senjata Mukmin atau Silahul Mu'minin. Ketika beliau mengurai tentang masalah rahasia Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fatmuhu biha, beliau menjelaskan tentang keistimewaan Al-Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Kata beliau ini untuk pembuka pemikiran, pembuka pemahaman. Maka ini dibaca tapi ada caranya, kaifiahnya. Jadi tangan ini, tangan yang ini, telapak tangan ini harus ditempelkan ke dada, detak jantung. Tapi tidak boleh ada lapisnya. Yang dikatakan belajar dzaka, cerdas itu tidak harus hanya mengandalkan otak cerdas secara alami, tapi kalau belajar agama itu bisa dengan cara tadi, meriyadhah, mentazkiyah melalui olah batin. Dan Allah mempunyai nama-nama yang sangat agung, maka berdoalah dengan nama itu, pasti Allah kabulkan, karena janji Allah. Tapi ini dia nih, biasanya mentak pakai kaos langsung masuk, atau kalau masuk kaos. Nah, ini kan sudah saya repot ketika menjelaskan ke perempuan. Coba kalau adik, masukkan tangan, cari detak jantungnya. Coba. Masukkan tapi tanpa lapis. Ini dari seorang ulama besar. Pernah dapat cerita dari Nyai Maryam yang sekarang masih hidup, istrinya Ketua Zaki. Beliau sering cerita, lambo cong ki cong mana PKI cong. Ki Husain Qadri ini sering datang dana ke Ajinah. Itu biasanya langgar cong kelilingin. Makin itu beliau bubar lah ke Matapura aja. Apa? Haji malai selamat aja. Ki Husain Qadri. Jadi gula waktu muduk nengi Bangil, ketika tabarukan ke Datuk Kalampayan di Bangil, di Salone Abdan Bangil, ketemu dengan cucunya Ki Husain Qadri, namanya Guru Hasan, sampai sekarang masih ada di Bangil. Minta ijazah Silahul Mu'minin untuk mengamalkan. Langsung beliau ngasih ijazah, masih hidup cucu beliau. Jadi salah satu guru di Datuk Kalampayan Bangil, Pasuruan. Itu ya Fattah. Jadi tasbihnya di sebelah kiri, tangannya masuk. Maka cirinya santri harus punya tasbih. Tasbihnya harus kaukah. Kenapa gula mak senika? Karena sekolah mulai kaukah. Kaukahnya kaukah Kalimantan. Ini iklan. Kotuan di tasbih cirinya santri awirid. Karena Tiyabuna Imam Ghazali mencari ilmu agama itu tidak hanya murni mengandalkan zaka, kecerdasan, zaka ini. Tapi kata Imam Ghazali ada jalan pintas yang lebih hebat dengan wadahnya dibersihkan. Belum menceritakan di Ihya itu dulu katanya ada raja yang mengadakan sayembara lukisan terbaik. Maka diundanglah 2 negara yang paling hebat, kata beliau di kitab Ihya itu, satunya dari Yunani. Jadi negara Yunani ini dulu negara yang paling terkenal dengan kebudayaan tingginya, pasti Yunani. Ilmu mantik, itu kan itu adopsi dari Yunani.
ilmu dari Yunani dulu, filosof Yunani semuanya, Aristoteles semuanya dari. Yang kedua dari Cina, negeri Cina itu, maka Nabi mengatakan utlubul ilma walau. Akhirnya ketika nyampe hari hanya diadakanlah lomba. Jadi ada tirai, kamar sini yang Cina, kamar sini yang Yunani. Yang Yunani ini membawa perangkat yang lengkap, yang terbaik. Jadi dinding dibuat lukisan seindah mungkin dengan pilihan-pilihan warna yang terbaik. Sebelah sini tak merangkai-rangkai, lakun pak kuntek teken, aku beli kaca, buat kaca itu, pasangi kaca kapi. Katanya yang lain, menteri-menteri ini ada rumahnya, aku beli kaca. Ajo kita bayar dan kaca. Tapi ketika hari hanya sudah selesai, raja datang, dibuka tirai, karena akan ada penilaian, dibuka seret. Ketika sama-sama dilihat, sana dilihat, ternyata lebih indah yang di sini. Karena apa yang terlukis di sana semuanya terpantul. Jalan pintas namanya. Tapi syaratnya kacanya harus bersih. Kalau tidak bersih tidak bisa terpantul. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, tapi hatinya berkarat. Karena sebab perilaku yang mereka lakukan. Itu ternyata dibuka. Raja tidak melihat ke sini. Saya tak laku saya sudah. Oh indah. Logikanya kan pada ban kita andi HP itu. HP yang berapa megapiksel itu fasilitas kameranya. Itu kan orang jelek bisa jadi cantik. Saya tak glowing jadi glowing gitu. Karena HP-nya, karena itu bukan aslinya sudah. Wajah yang sudah ada terpantul di sebuah kamera. Itu artinya apa? Hati ini adalah, Tuan Guru sekumpul dulu, hati ini adalah cermin. Ketika cermin ini dihadapkan kepada apapun, maka akan terpantul semuanya dalam cermin itu. Maka aulia illah itu bisa melihat qadarnya Allah yang muallaq di Lauhil Mahfuz. Beliau pernah dalam satu pengajian dulu menjelaskan tentang qada muallaq, dan dengan bicara seperti hati tadi. Itu hatinya para wali karena bersih, itu laksana cermin. Ketika dihadapkan kepada sebuah benda, maka terlihat semua. Dihadapkan ke Lauhil Mahfuz bergelantungan rezeki dan ajal manusia akan kelihatan. Oh kamu deki matis sekian, rezekinya kamu ria, binina ria. Tapi ini kata beliau, ini takdir muallaq yang tidak bisa dipercaya selesai, karena bisa berubah. Berubah dengan apa? Satu, dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Yang kedua dengan doa. La yarudul qada illa doa, kata beliau. Maka berdoalah malam nisfu Sya'ban ini. Artinya usaha secara sebagai mas kawinnya ilmu az-zakah itu penting. Tapi ada yang lebih penting juga selain itu, riyadhahin tadi. Minimal sabihis, kemudian ya fatah ya tadi 100 itu. Alhamdulillah sejak dulu dibangun mengamalkan ini ketika punya, dan dikuatkan lagi ketika ketemu dengan cucu beliau di Wangil, langsung minta ijazah gitu. Mudah-mudahan manfaat, meskipun tidak teratur dan disampaikan, semangat, karena ilmu ini adalah warisannya Nabi. Kita sekarang sedang ditakdir baik oleh Allah, menterketer istiqomah dan ikhlas. Yang kedua, karena ini sifat Allah yang paling diagungkan. Di antara sifat Allah yang paling diagungkan adalah Sami al-Alim. Innallaha ya'lamu wa saya'lamul ladina. Banyak sifat-sifat Allah, dan alhamdulillah kita sedang berada dalam merawat sifat Allah itu. Maka semangat, jangan ada alasan. Allah sendiri nanti yang akan mengatur nasib kita itu ada di mana, dan kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi mau Nabi sudah sanawiyah aliyah pas langsung alaqiyah belum. Saya tunggu nanti di Sukorejo ya.
Ini amanahnya pengasuh kemarin. Pengasuh ini sudah sangat paham dengan Al-Ihsan ini. Sampai beliau kemarin mengatakan, mudah-mudahan rintisan ini suatu saat akan menjadi ma'had ali. Kan beliau mengatakan begitu. Ini artinya dukungan langsung dari beliau bahwa Al-Ihsan itu sudah ada di hati para masyayikh Sukorejo. Karena kalau dirunut secara lebih detail mendalam lagi, sebenarnya Al-Ihsani dan Sukorejo ini bukan orang lain, tapi satu. Jadi ini adalah bukan hanya cabang secara zahir sebagaimana cabang-cabang pondok yang lain, tapi juga ada hubungan rohani, ada hubungan nasab dan seterusnya. Maka kita beruntung ada di tempat ini. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.